Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمون والمسلمات hadirin wal hadirat, bapak-bapak ibu sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk salat berjamaah dan melanjutkan pembahasan fikih, karena menuntut ilmu itu salah satu jalan agar kita bisa istiqomah. Betul tidak itu? Nah, karena dengan ilmu kita akan lebih tahu tentang ajaran Islam ini, dan iman kita ini perlu dijaga, perlu dipupuk di tengah kesibukan, di tengah perkara-perkara dunia kadang-kadang melalaikan. Semoga Allah Ta'ala meridhoi kita, memberikan kita istiqomah di jalan kebaikan, dan Allah wafatkan kita dalam keimanan. Sebentar lagi akan menginjak bulan Ramadan, tinggal berapa hari lagi Pak? 3 pekan ya. 3 pekan lagi Ramadan, tak terasa ya. Kayaknya baru kemarin Lebaran ya. Sekarang udah mau Lebaran lagi. Iya. Terakhir kita membahas tentang hukum-hukum pidana ya. Dan ini masih panjang Pak, tentang hukum pidana ini lumayan. Karena memang hukum itu berbelit-belit, apa ya? Benar nggak Pak? Hukum berbelit-belit. Ya, tapi memang banyak hal-hal yang perlu dibahas dalam hukum. Ya, kita masuk pada bab syurutu wujubil haddi, syarat wajibnya ditegakkan hukum had, hukum pidana. Ya. Jadi ada syarat wajibnya hukum pidana. Kalau tidak terpenuhi syarat ini maka tidak ditegakkan hukum pidana. Yang pertama adalah at-taklif, al-bulugh wal aql. Sudah mukallaf, pelakunya mukallaf. Ya. Yaitu balik dan akil, sudah dewasa dan berakal. Ya, kalau secara usia sudah dewasa, usianya sudah 20 tahun tapi tidak berakal atau kurang sempurna akalnya, lalu melakukan kejahatan, nah, itu tidak terkena hukum. Ya. Nah, ya, jadi harus berakal, karena Nabi SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat pena dari 3 kelompok. Anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah, jadi dewasa. Wa anil majnuni hatta yaqila, dari orang gila sampai dia berakal, kembali akalnya. Wa anil naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai bangun. Kalau ada orang tidur melakukan kejahatan, bisa nggak Pak? Anggap aja ada ya, lagi ego terus mimpi anaknya ya kan, anaknya mati. Ada seorang sopir nabrak ya gerbang tol Ciawi ya, mencelakai banyak orang. Secara hukum di hadapan Allah, kalau betul-betul tidur ya,
tidur selap, dia tidak bisa menguasai dirinya lalu nabrak, dia tidak berdosa seperti dosa pembunuhan. Tapi dia bisa dihukum dengan hukum zajr. Kemarin sudah kita bahas, ada hukum yang spesifikasinya ada dan sama hukum efek jerah. Ya, tapi orang yang betul-betul tidur di situ, dia tidak terkena qisas, tidak terkena qisas. Ya. Dan begitu juga orang gila, ya, makanya dibilang orang gila mah bebas. Ya. Orang gila melakukan kejahatan, maka dia tidak dihukum. Tapi dia bisa ditangkap. Kalau dia ngamuk, kalau dia bisa dipasung atau dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya. Nah, di warga kita ada nggak yang begitu, Pak? Pura-pura gila. Pura-pura gila, nggak tahu deh. Kadang-kadang gila itu karena tekanan ekonomi, depresi, tidak jadi kawin, nikah, ada macam-macam. Dan tipe-tipe orang dalam gangguan jiwa pun bertingkat-tingkat. Ya. Nah, bertingkat-tingkat. Ala kulli hal, orang kalau dia tidak sadar melakukan tindak pidana, dia melakukan hal itu, maka dia tidak dihukum dengan hukuman yang secara spesifik. Kalau dia membunuh maka tidak qisas, tapi dia bisa dihukum zajr. Karena itu ada seorang yang bernama Ma'iz, dia mengaku telah berzina. Dia berzina. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada dia, "Abika junun? Apakah kamu sedang gila?" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah pun menyuruh sahabat mencium mulutnya. Barangkali bau apa? Bau khamr, ya. Dan ternyata tidak ada. Maka kemudian ditegakkan hukum. Ada orang yang mabuk betul-betul hilang ingatan, nggak tahu benar salah, lalu melakukan tindak pidana, maka dia tidak dihukum sesuai semestinya, tapi dia bisa dihukum opsi kedua, yaitu efek jerah. Nah, ya. Nah, kemarin juga yang rajih insyaallah, seorang yang mabuk betul-betul nggak sadar apa yang dia ucapkan lalu mengeluarkan kata-kata talak kepada istrinya, jatuh atau tidak? Tidak. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah al-ikhtiyar wa adamul ikrah. Karena dia yang memilih sendiri tanpa ada yang memaksa. Jadi unsur keterpaksaan itu tidak ada. Seorang yang melakukan tindak kejahatan, tindak pidana karena terpaksa, terpaksa ini pun terpaksa yang betul-betul membahayakan dirinya. Terpaksa akan dibunuh, terpaksa akan macam-macam, akan tidak jatuh. Keterpaksaan itu. Tetapi ingat, keterpaksaan itu tidak menghalalkan semua hal. Tidak menghalalkan semua hal. Seorang yang dipaksa membunuh, maka dia tidak boleh membunuh. Karena bagaimana dia akan menjatuhkan mudarat kepada orang lain yang dia lari dari mudarat itu. Dia kan tidak mau dibunuh. Masa dia bunuh orang? Dan orang lain kira-kira pengen lari dari pembunuhan apa tidak? Dia pun pengen lari. Maka dia tidak boleh menimpakan mudarat yang semisal. Itu kaidahnya dalam mengingkari kemudaratan. Ya, tapi seandainya misalkan ada seorang yang akan dibunuh, dipodongkan pisau, lalu disuruh ngambil barang milik orang lain. Ambil itu, kalau tidak tembak. Lalu dia ngambil, itu tidak terkena hukum pencurian, Ya. Nah, kan itu Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha wada'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah mengampuni bagi umatku perbuatan yang keliru tanpa disengaja, wan nisyan, lupa, dan apa yang terpaksa. Ya. Dan hadis ini sahih, sudah berlalu apa yang kita sampaikan hadis ini. Jadi intinya kalau terpaksa dengan keterpaksaan yang sangat, itu tidak terkena pembunuhan. Misal Anda seorang aparat, kemudian berhadapan dengan begal. Begal itu pun membawa apa? Senjata tajam. Kalau bisa Anda lumpuhkan orang itu tanpa harus membunuh. Qadarullah ingin nembak kaki malah nunduk. Mati pembegalnya. Ya, satu, dia tidak sengaja, yang kedua karena keterpaksaan. Makanya kalau bisa tembakan peringatan dulu. Atau Anda yang punya misalkan keahlian bela diri karena gerak refleksnya yang mematikan, ada orang langsung dipukul. Ada dalam bela diri Islam namanya tifan-pokan. Itu target sekali pukul tuh kelapa pecah. Itu memang dilatih, Pak. Pukul tuh sekali pukul kelapa pecah. Jadi itu bisa, Pak. Seandainya dia seorang master tifan-pokan, kemudian dalam kondisi terdesak, dia harus memukul, lalu mati, Pak. Ya, maka ini tidak bisa dikenai hukum. Ya, sebagaimana dahulu Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja membunuh, tapi ingin membela diri, karena dia pun akan dilukai oleh orang Kipti tersebut. Ternyata Nabi Musa sekali pukul langsung mati, Pak. Langsung KO dan mati, Pak. Maka Nabi Musa kemudian dikejar-kejar, lari ke negeri Madian. Ya. Nah, jadi itu tidak karena keterpaksaan di situ dan tidak punya keinginan untuk membunuh. Jadi bisa saja seorang itu lari dari hukum itu, tapi bisa saja dihukum zajr, ya. Nah, kemudian yang ketiga, al-ilmu bit-tahrim, mengetahui keharaman. Ya. Kalau ada orang yang benar-benar tidak tahu perbuatan itu perbuatan yang haram, ya. Seperti seorang yang baru masuk Islam, dia biasa minum minuman keras, ya. Dia biasa mabuk, biasa minum kopi miring, ya. Makanya otaknya miring. Ya. Minum kopi miring. Begitu dia masuk Islam, mualaf, masih minum. Sedangkan dalam hukum Islam ada hukumannya tuh. Orang yang mabuk itu didera 80 kali cambukan. Maka orang seperti ini karena nggak tahu, nggak boleh, karena ketidaktahuan. Tapi seorang Muslim yang apalagi dari kecil sudah Islam, insya Allah tahu bahwa minum minuman keras itu dilarang. Ya. Nah, seandainya ada terjadi seperti itu, maka harus betul-betul dia tahu hukumnya haram. Pertanyaannya, kalau ada orang yang tahu hukumnya haram, tapi nggak tahu hukumannya. Dia tahu hukumnya haram, tapi nggak tahu hukumannya. Seandainya dia tahu hukumannya, dia nggak berani melakukan. Ya, misalkan dia minum minuman keras, nggak apa-apa lah, diminum. Ya. Dia tahu haram, tapi nggak tahu kalau dicambuk sampai 80 kali. Kalau dia tahu, waduh, 80 kali kan lumayan pedas, Pak. Dia nggak jadi. Apakah itu dihukum? Nah, tetap dihukum. Intinya dia mengetahui bahwa perbuatan itu haram. Ya.
Kalau dia baru masuk Islam atau dia benar sama sekali tidak tahu apa-apa sejak kecil, dia tidak terdidik dengan ilmu agama, ya. Seandainya ada, tapi kemudian dewasa dia minum karena ketidaktahuan, ya, maka dia tidak dihukum dengan hukuman tersebut. Nah, kemudian apakah ditegakkan hukum bagi orang yang sedang sakit? Bagi orang yang sedang sakit. Para ahli ilmu berbeda pandangan dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Ishaq, Abu Thawr, salah satu riwayat Imam Ahmad, bahwa orang yang sakit tetap dihukum. Ya, karena ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ditangguhkan. Jangan ditunda-tunda. Sesegera mungkin. Pendapat kebanyakan ulama dari 4 imam madhab, dia bisa ditangguhkan. Ketika seorang yang akan dihukum ternyata sakit, memang sakit betulan, Pak, bukan sakit-sakitan, ya, atau ya pura-pura sakit, ya, atau tiba-tiba sakit yang dibuat-buat, ini tidak bisa. Kalau dia memang betul-betul sakit, maka bisa ditangguhkan. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, dahulu pernah ada seorang wanita, ya, budak yang melakukan perzinahan, ya, lalu kemudian dia sakit, ya, dan tidak dihukum oleh Nabi SAW, tapi sampai selesai sakitnya, ya. Nah, dan ini yang lebih benar. Ya. Terus bagaimana kalau sakitnya itu sakit yang kayaknya kemungkinan nggak sembuh? Kalau tadi kan kemungkinan sembuh, ini ada sakit yang wallahu a'lam sembuhnya kapan. Kalaupun ditunggu gak akan sembuh. Ini gimana, Pak? Dihukum lagi sakit, ditungguin gak sembuh? Sembuh. Gimana itu, Pak? Ya. Nah, para ahli ilmu pun membahas masalah ini, ya. Kebanyakan tetap memberikan hukuman. Kebanyakan ahli ilmu memberikan hukuman, ya, tetap memberikan hukuman. Ya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat ditangguhkan, ya, sampai waktu dia mending punya fisik, karena khawatir ada seorang yang minum minuman keras itu kan tidak boleh dibunuh, Pak. Ya. Atau mencuri, itu hukumannya hanya mentok-mentoknya potong tangan, tidak sampai dibunuh. Tapi kalau ada orang yang dieksekusi, misalnya dicambuk karena minum minuman keras, udah sakit parah minum minuman keras, seandainya ada, lalu dicambuk 80 kali, mati. Ya. Nah, ini akan jadi mudorot, ya. Ya, maka Imam Syafi'i menangguhkan atau dia segera dihukum, tetapi dengan cara yang lain. Ya. Jadi kalau di dahulu itu dengan kayu kurma dipukul 1, ya, maka diambil 10 misalkan. 10 kayu kurma. Jadi sekali pukul udah dapat 10. Kalau 80 berarti 8 kali saja. Ya. Pedesan mana? Sekali 10 atau satu-satu? Nah, ini dibahas oleh Al-Imam Syafi'i, dan itu pendapatnya beliau. Karena ada hadis, memang hadisnya ini lemah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, ketika Nabi SAW menyampaikan, ya, dia pukullah dia, tapi ternyata orang itu sedang sakit, maka Nabi menyuruh untuk mengambil satu ikat. Tapi ini memang sebagian dilemahkan oleh ilmu, tinggal dikalikan berapa? Kalau 10 berarti 8 kali. Ya. Nah, ada pertanyaan? Nah, ya. Iya. Sambil diminum, Mbak. Hukum itu kan berdasarkan nanti pembahasan tentang kalau dia sudah balik, ya kan? Terus
dalam keadaan jiwanya tidak terganggu, ya itu tadi mabuk. Nah ini sebetulnya secara hukumnya itu sebenarnya sudah benar nggak proses seperti itu? Padahal melakukan kejahatan-kejahatan itu terus. Iya, kejahatan yang dilakukan oleh anak, kalau itu memang betul kejahatan, itu tidak sampai terkena hukum yang secara tekstual tadi. Mencuri dipotong tangan, membunuh dikisos. Itu kan ada tekstualnya. Dia boleh dihukum tapi hukum zajar dengan keputusan hakim. Jadi misalkan ada anak kecil, naudzubillah, masih SD lah, membunuh temannya, maka dia boleh ditangkap. Dia dijebloskan ke penjara. Tapi tidak sampai di kisos, ya, anak kecil. Jadi ketiadaan hukum secara tekstual itu bukan berarti terlepas begitu saja. Itu. Terus bagaimana dengan anak kecil itu? Maka anak kecil itu ketika dia melakukan hal yang merugikan orang lain, itu harus tetap menanggung, harus tetap bertanggung jawab. Ya kalau itu dia belum mampu bertanggung jawab secara sendiri karena harus finansial misalkan, maka orang tuanya yang ganti. Karena itu kaidah fikih mengatakan, ya, ad-dhamanu yastawi fihi al-'amid wal mukhti. Yani seorang dalam masalah menanggung itu ditanggung oleh orang yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, baik yang dewasa maupun anak kecil. Misalkan ada anak kecil pergi ke toko memecahkan barang, pecah, ganti nggak Pak? Nah, orang tuanya alasan anak kecil. Ada anak kecil lempar Alphard pakai batu, kacanya pecah, ganti nggak itu? Yang punya Alphard orang tuanya. Nah, jadi anak kecil yang melakukan kesalahan itu tetap menanggung, meskipun nanti orang tuanya. Dia tidak berdosa karena bisa jadi ketidaksengajaan, bisa jadi karena anak kecil, bisa jadi karena nggak tahu akibatnya bagaimana, bisa jadi dia tahu tapi namanya bocah, ada nakal-nakalnya Pak. Ya. Nah, tetap mengganti. Jadi kalau masalah mudorot, anak kecil melempar apa, bunyiin petasan terus orangnya rumahnya kebakaran, itu bisa dihukum, tapi tidak sampai dihukum seperti yang itu tadi. Nah, kalau dalam tindak pidana dia tidak dihukum secara tekstual yang sudah dicantumkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, tapi dia dihukum dengan efek jerah. Dan Anda pernah mengunjungi lapas di Tangerang, itu khusus anak-anak dan remaja, dan juga ada yang gede juga, tapi ada yang dikhususkan untuk anak-anak yang tawuran lah, yang apa, yang berantem lah, tapi juga ada yang jahat loh, sampai nusuk gurunya. Ya, dia punya handphone terus disita oleh pihak pondok, dendam sama pondok ustadznya di Supati Pak. Itu ada. Ya, nah itu makanya beda-beda anak-anak ya, maka harus menerapkan hukum kepada anak-anak itu harus hikmah. Jangan juga kita berlebihan, tapi juga jangan dibiarkan, namanya bocah, itu nggak boleh Pak. Ya. Kalau itu sebuah kesalahan anak-anak, kita harus kasih tahu biar dia nanti gede tidak merasa tidak salah. Ya. Nah, karena sejak kecil dikasih tahu bahwa ini perbuatan yang salah. Nah, monggo. Atau bela diri gitu kan, ketika saling pukul satu langsung KO gitu kan, terus hukumnya gimana? Iya, bagaimana hukum melakukan
olahraga tinju, yang pertama hukum tinju itu tidak boleh dalam Islam. Hukum tinju itu tidak boleh, ya, meskipun seru melihatnya, tapi tidak boleh, Pak. Ya, karena Rasulullah SAW melarang memukul apa, Pak? Wajah. Seorang pegulat MMA, Khabib Nurmagomedov, itu ditanya, ya Khabib, apa hukumnya MMA ini? Dia bilang, agama Islam tidak membolehkan mukul wajah. Apa mungkin Islam membolehkan? Islam nggak mungkin membolehkan, tapi makanya dia pakainya kuncian. Makanya dia nggak mukul, kecuali dipukulin terus dia mukul. Ya, dia hanya pakai kuncian. Makanya menangnya pakai kuncian terus dia. Ya, nggak pakai pukulan. Ala kulli hal, hukum tinju tidak boleh karena mukul wajah. Rasulullah SAW melarang, la tadribil wajh. Jangan kamu memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan kamu mencela, mengungkapkan kata-kata yang buruk kepada orang lain. Intinya memukul wajah itu tidak boleh. Ya, jadi hukumnya pertama udah salah. Kalau itu dilakukan kemudian menimbulkan korban, ya, secara hukum Islam dia berdosa. Dosanya bisa karena dia membunuhnya sengaja. Tapi kalau dia tidak berkeinginan membunuh, hanya karena mukul rahangnya kemudian KO, maka ini namanya syibhul amdi, pembunuhan yang setengah sengaja. Pembunuhan setengah sengaja. Makanya dalam tinju pun tidak boleh mukul kepala, karena kepala belakang itu nggak boleh, karena itu memang bisa mematikan. Kalau kepala depan, rahang, memukulnya sengaja, tapi membunuhnya tidak berkeinginan membunuh, maka perbuatan itu terlarang, tapi tidak sampai di kisos, ya, bunuh dengan bunuh, an-nafsu bin nafsi, tidak sampai ditegakkan kisos. Ya. Nah, tapi kalau pembunuhan itu keluar ring kemudian bawa senjata tajam atau apa sampai membunuh, ya itu sampai di kisos. Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi orang yang membunuh dalam tinju, ya insya Allah niatnya nggak bunuh orang, nggak bunuh lawannya, hanya melumpuhkan. Ya. Lanjut. Hal tuqamul hudud 'alal muslim fi daril harbi? Apakah ditegakkan hukum pidana bagi seorang muslim di tempat peperangan? Ya. Misalkan kaum muslimin sedang berperang dengan musuh, peperang. Lalu ada seorang muslim yang melakukan yang harusnya dihukum, misalnya minum minuman keras, atau dia berzina, atau dia mencuri. Apakah kemudian ditegakkan hukum potong tangan di tengah-tengah perang itu, padahal dia membela kaum muslimin? Ya. Nah, mazhabnya Imam Malik, ya, beliau berpendapat bahwa tetap ditegakkan di tengah kondisi jihad. Di tengah kondisi jihad. Ya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya jumhur ulama, ditangguhkan. Ya, apalagi yang melakukan itu adalah pasukan. Ya, itu ditangguhkan dulu sampai ke negeri yang aman atau sudah tidak terjadi peperangan. Karena itu sesuai dengan maqasid syariah, maksud dan tujuan syariat, karena dia sedang berjuang membela Islam, dia sedang membela perjuangan Islam. Karena itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat, beliau ketika ada pasukan, salah satu pasukannya minum minuman keras, namanya Abu Mihjan, maka beliau tidak menderanya, ya. Dan beliau berkata, wallahi la adribul yawma rajulan abla lil muslimina ma ablahum. Demi Allah, aku tidak akan memukul seorang pada hari ini yang dia telah memberi sumbangsih kepada kaum muslimin. Ya, hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Ibnu Syaibah dan Abdul Razzaq dalam musannafnya.
Jadi tidak ditegakkan hukum di medan perang. Ya, saya nggak tahu kalau tentara gimana Pak. Ada tentara yang melakukan kejahatan, apakah langsung dihukum di situ atau nanti ditangguhkan. Saya nggak tahu hukum militer di Indonesia gimana. Kalau dalam Islam itu ditangguhkan. Ya. Dan bisa jadi seandainya dihukum kemudian dia lari ke musuh. Ya, dia lari ke musuh kemudian membelot. Kan jadi mudarat bagi pasukan kaum muslimin. Ya. Nah, kemudian apakah ditegakkan hukum di dalam masjid? Di dalam masjid, ittafaqal fuqaha ala annahu tahrum iqamatul hudud fil masajid. Para ahli fikih telah bersepakat haramnya menegakkan hukuman di dalam masjid. Jadi tidak boleh ditegakkan hukum di dalam masjid. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an iqamatil haddi fil masajid. Dan Nabi SAW melarang dari menegakkan hukuman di dalam masjid. Ya. Kemudian wabil khusus adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ya. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang memasuki Masjidil Haram maka dia aman, ya. Maka dia aman. Kecuali dalam kondisi perang. Seperti dulu ya, ada terjadi peperangan, kaum muslimin diperangi, maka keterpaksaan meskipun ada di masjid, maka bisa dilakukan perlawanan terhadap mereka meskipun tertumpah darah di Masjidil Haram. Itu pernah terjadi Pak, tahun berapa? 70-an 80-an itu kelompok Juhaiman. Kelompok Juhaiman itu pernah membajak Masjidil Haram. Itu pernah. Di dalam sejarah, nanti Bapak cari tahu, kelompok Juhaiman pernah membajak Masjidil Haram dan membunuhi para jemaah haji. Tahunnya saya lupa, sehingga kemudian tentara di sana menangkap dan terjadi pertumpahan darah di sana. Jadi ada orang-orang yang memang ingin melakukan kejahatan di situ. Ya, itu kenapa di sana ada tentara, ada apa? Bahkan berulang kali orang-orang Syiah dari Iran itu kedapatan membawa bahan peledak. Ini bocoran saja ya. Apa yang terjadi di Mina tahun berapa itu? Di Mina itu disinyalir sekali jemaah haji Iran. Mereka membawa gas yang beracun, diselundupkan sehingga pas di Mina itu banyak yang tumbang. Ya. Di terowongan Mina. Ya. Kalau penasaran bisa cari video-video dokumentasi di sana. Ala kulli hal banyak yang ingin melakukan kerusakan di Masjid Al-Haram karena ini menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin. Makanya di situ ada tentara, ada polisi, ada askar ya. Karena penting Mbak untuk menjaga kaum muslimin. Kan gede sekali masjidnya. Jadi itu tempat umum yang dijaga ketat ya. Nah. Lanjut. Apakah hukuman itu dalam tindak pidana itu bisa menghapuskan dosa? Menghapuskan dosa. Maka di sini jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman itu bisa menghapuskan dosa. Kisah yang masyhur seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, lalu dia datang pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya berzina." Maka Rasulullah menyuruh untuk sampai melahirkan. Tunggu dulu sampai melahirkan. Setelah melahirkan dibawa bayinya masih merah, berikan air susunya sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun baru ditegakkan hukuman. Ketika dirajam, ya, maka darahnya muncrat ke Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mencela wanita itu, maka Nabi SAW melarang, ya, Umar
mengumpat kepada wanita itu, jangan kamu umpat dia, sesungguhnya dia telah bertobat. Seandainya dibagikan tobatnya untuk 70 orang penduduk Madinah, itu bisa mencukupi mereka. Tobatnya satu orang cukup untuk 70 orang. Jadi benar-benar taubat. Karena 9 bulan nunggu bisa kabur tuh Pak. 2 tahun apalagi bisa kabur. Tapi dia memang ingin ini pendapat jumhur bahwa itu bisa menghapuskan dosa. Adapun ulama Hanafiyah yang beliau berpendapat bahwa yang membuat dihapuskannya dosa itu bukan hukumannya, tapi taubatnya. Karena apa? Karena ada orang yang dihukum tapi tidak taubat. Itu diampuni tidak itu Pak? Ada orang nyuri, dihukum, karena apes, kemudian dia marah, kalau punya kesempatan dia akan nyuri lagi. Itu diampuni apa tidak? Wallahu a'lam, pendapat ulama Hanafiyah kuat juga. Karena yang membuat ampunan Allah itu adalah taubat, tapi tidak menafikan hukuman itu juga membersihkan. Kalau dia bertaubat, maka hukuman itu bisa menghapuskan dosa. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka yang ini nggak ikut juga. Jadi nomor 2 ini, hukuman itu ngikut pada taubat. Kalau dia bertobat, maka diampuni dosanya juga dengan hukuman itu. Tapi kalau dia tidak bertobat, yang ini juga nggak ikut. Nah, itu lebih tepat seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian, apa hukumnya menutup aib seorang muslim? Menutup aib seorang muslim ini dianjurkan. Menutup aib seorang muslim itu dianjurkan, apalagi dia telah bertobat, apalagi dia sudah berubah, sudah hijrah dan sebagainya, maka hendaknya jangan menceritakan keburukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Bahkan di hadis yang lain, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka dia akan ditutup aibnya di dunia dan akhirat. Siapa yang tidak berdosa, Pak? Semuanya punya dosa. Ya sudah, maka kalau orang berdosa nggak usah cerita. Bro, dulu saya bandar togel. Nggak usah, udah. Khawatir ada rasa bangga. Saya dulu tukang ini. Udah, nggak usah. Orang yang dulunya nggak tahu malah tahu. Udah nggak usah ceritain. Apalagi sampai detail. Udah nggak usah ceritain. Dan kadang-kadang orang sudah taubat, kemudian cerita hal itu malah apa Bang? Ini jangan diceritain. Allah sudah nutup aibnya, maka kita harusnya menutup. Menutup dosa tersebut. Namun, ada namunnya Pak. Ini belum selesai nih. Kita dianjurkan tidak cerita-cerita keburukan orang. Tapi kalau keburukan itu berefek luas, berefek terus melakukan itu, misalkan si A menipu, terus ketipu lagi orang lain, menipu lagi orang lain, nipu lagi. Kalau nggak dibuka, akan banyak yang ketipu. Dia punya investasi bodong, si A, si B, si C korban. Lalu ada si Z mau hubungan sama dia. Kita sebagai temannya Z, boleh nggak ngasih tahu? Boleh nggak ngasih tahu? Nah, secukupnya. Kamu jangan sama itu. Udah banyak korbannya. Apaan? Baru kita kasih tahu. Si A, si B udah jadi korban. Kamu jangan sampai jadi korban. Dan Rasulullah SAW pernah menceritakan itu. Kapan? Ketika seorang wanita yang bernama Fatimah bintu Qais
akan dilamar oleh 2 orang laki-laki. Ya, seorang wanita Fatimah dilamar 2 orang laki-laki, yang satu namanya Abu Jaham, yang satunya Muawiyah. Jadi perempuan dilamar 2 orang, Pak. Ya, kalau bebarengan belum diterima lamarannya, boleh. Masih mikir-mikir ini A apa B apa C, masih mikir-mikir tuh boleh menerima lamaran. Tapi kalau sudah diterima, tidak boleh. Apalagi udah nyebar. Kita pun sama, kalau udah ada target fulanah, pokoknya nggak mau tahu, jangan. Masih banyak perempuan online, tapi namanya sayang gimana lagi ya Pak ya. Nah ini perlunya ilmu, karena kalau itu terjadi maka bisa jadi pernikahan orang batal gara-gara pihak lain yang ikut campur di situ. Ya, makanya harus menjaga. Kalau sudah diterima lamarannya, ya sudah. Bahkan ada yang cerita ke saya, ada seorang pemuda, ini nggak apa-apa saya ceritain ya. Hari itu dia datang ke rumah seorang bapak, tujuannya ngelamar. Tapi ngelamar nanyain dulu. Nanti kalau bisa orang tuanya kan, ceritanya mau memberanikan diri, anaknya perempuannya apakah sudah punya calon apa. Tapi dia ingin berharap dengan wanita itu. Begitu dia datang bertamu ke rumah bapak itu, cerita ngalor ngidul macam-macam. Terus bapaknya cerita, nanti hari ini tanggal sekian datang ke pernikahan anak saya ya. Aduh, itu sakitnya gimana Pak? Sakit. Nanti datang ya pernikahan anak saya, tanggal ini di sini. Gimana itu? Ini ya pulang ya. Masya Allah. Lakulihal masih banyak wanita yang bisa dia nikahi ya. Nah, harus segera move on dari hal seperti itu. Pernah kejadian seperti itu. Karena udah hari H, udah ditentukan. Nah, Fatimah bintu Qais dilamar 2 orang laki-laki, satunya Abu Jaham. Maka Nabi bersabda, adapun Abu Jaham maka tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Berarti siap pukul. Jadi orangnya emang ringan tangan, bukan bantu, tapi ringan. Adapun Muawiyah fasa'lu kulla malalahu, Muawiyah itu enggak punya harta, dia miskin. Nikahilah Usamah bin Zaid ya, seperti itu. Dari Fatimah. Nah, di situ Nabi SAW menceritakan kekurangan seseorang, aib seseorang karena dibutuhkan. Jangan sampai setelah nikah baru nyesel. Nah, itu sudah susah, kadang-kadang susah. Ya, maka kita pun seperti itu. Kalau memang itu mudorot kepada orang lain, baru dibuka. Kalau tidak mudorot kepada orang lain, ya sudah. Kita jangan cerita. Ya, bahkan khawatir dosa itu pun kita melakukan dosa itu di suatu saat. Ya, khawatir karena orang selama masih hidup dia bisa ditimpa fitnah. Makanya kita tidak boleh menghina seorang yang bermaksiat. Ya, tidak boleh menghina seorang yang bermaksiat karena bisa jadi kita pun jatuh pada hal yang sama. Benci dengan maksiatnya boleh, marah ketika seorang melakukan maksiat boleh, tapi jangan menghina seorang yang bermaksiat, apalagi mengatakan saya lebih baik daripada dia. Bisa jadi suatu saat dia diuji seperti itu lebih parah, ya, lebih parah. Ya, ada pertanyaan? Monggo. Ya, coba dulu mau Pak. Ya. Karena kalau si hukum ya. Iya. Kayak Algojo. Apakah dia dihukum juga? Ya, ini berdosa apa? Apakah mendapat pahala ketika melaksanakan hukuman Allah? Ini itu hukuman apa ya? Nah. Kedua, kita ada hukum potong tangan. Iya. Setelah dia melakukan hukuman tangannya
tangan kan sudah bisa dikali makan berarti itu berarti pasti musuh. Iya, seperti itu. Iya. Iya, untuk seorang algojo yang menegakkan hukum Islam, apakah dia pun berdosa? Maka tidak. Karena itu diizinkan oleh Allah. Bahkan dia yang melakukan aktivitas pemberian hukum itu. Ya. Saya baru saja tadi dapat video, ada sebuah negeri di Eropa atau mana ya. Itu banyak mafia, Pak. Begitu presidennya dilantik, nomor 1 menghilangkan mafia. Karena di sana, saya tadi lupa nama negaranya. Ya, karena di sana mafianya luar biasa, banyak geng-geng seperti itu, dan itu membuat ricuh negara dan membuat tidak aman. Pertama kali programnya adalah menghabisi mafia. Sebelum dihabisi mafia, dihabisi. Ditangkapin semua, Pak, ya, semua itu, dan diberikan hukuman. Langsung aman. Ya, jadi orang yang melakukan itu justru mendapatkan pahala karena dia menghindarkan mudarat kepada orang lain. Dia menolong orang. Pertolongan itu ya berpahala. Kadang-kadang nolong bukan hanya nolong ketika orang susah kita tolong, ada apa? Enggak, mencegah keburukan terjadi. Itu adalah pertolongan yang bagus. Makanya pahalanya para aparat kalau mereka amanah, kalau mereka baik, wah itu luar biasa. Ya. Kita kalau di lampu merah, ya, lampu merah, hijau langsung. Kadang-kadang juga, tapi ada satu aja polisi di situ. Apa? Orang mulai satu doang, Pak. Padahal yang naik motor ratusan. Itu artinya bahwa penegakan hukum itu penting sekali. Kalau para aparat, para penegak hukum, kejaksaan, kehakiman, mereka itu adil, pahalanya besar, Pak. Apalagi pemimpin adil, pahalanya besar sekali. Maka Nabi SAW menyampaikan ada 7 kelompok manusia, golongan manusia yang Allah akan naungi pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang Nabi sebut pertama apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Karena dia menghindarkan mudarat kepada orang banyak. Jadi itu butuh keberanian, butuh gebrakan, butuh apa? Sama seperti anjing. Anjing itu galak, Pak. Tapi kalau kita dominan bisa menguasai anjing itu akan lemah. Dan orang jahat itu seperti itu. Ya, tentu tugas lain daripada berhadapan dengan orang jahat, ya kita benahi faktor ekonominya, pendidikannya. Itu paling penting. Pendidikannya. Insya Allah kalau pendidikannya bagus, mentalnya bagus, ekonominya bagus, insya Allah akan menurun, Pak. Insya Allah akan menurun. Yaitu PR para penegak hukum dan para pemangku jabatan seperti itu. Tadi yang kedua apa? Nah, pemimpin. Ya. Untuk potong tangan insya Allah nanti kita masuk bab potong tangan. Ada ketentuannya, tidak asal potong. Kalau udah dipotong tangan sebelah kiri, nanti sebelah kaki. Ada sebagian ahli dulu tangan kanan dulu baru kaki. Intinya kalau dia bekerjanya dengan tangan kanan, maka yang dipotong kiri. Ya, karena bagaimana nanti kerjanya dia gimana. Tapi kalau dia kidal, yang dipotong, itu bocoran saja, nanti akan kita bahas lebih panjang lebar. Ya, silakan. Adzan dulu. Ya, monggo adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, ya, silakan, tadi mau bertanya.
Nah, bagaimana dengan hukum seorang yang belum terkena hukuman atau ditangguhkan hukuman, lalu dia keburu meninggal dunia? Ya, apakah dia dihukum di akhirat atau bagaimana? Maka ini yang pertama dikembalikan kepada taubatnya. Kalau dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka ya Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha dan dia telah melakukan perbuatan tersebut, insyaallah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang pertama, taubat yang menentukan. Kalau dia belum bertaubat, maka akan lebih layak dia diberikan hukum. Tapi kalau dia sempat bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan dosa itu bertingkat-tingkat. Dosa itu bertingkat. Ada dosa yang paling tinggi, dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Tapi mencuri, membunuh, berzina, minuman keras, ya, begal dan sebagainya, itu di bawah kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Kalau Allah berkehendak, Allah mengadabnya. Ya. Kalau dosa itu, dosa kan ada dua. Dosa hubungan sama Allah, ada dosa hubungan dengan manusia. Kalau dosa dengan hubungan Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau hukuman dengan manusia, ya, maka nanti diadili oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Maha adil terhadap apa yang terjadi sebetulnya. Ya, nanti terserah Allah apakah Allah akan mengampuni atau tidak. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, duhai sungguh menakjubkan ketika seorang dia dihadapkan kepada Allah dan kepada orang yang dizalimi dihadapkan kepada Allah, maka kemudian yang menzalimi itu putus asa, sudah pasti habis, ya, habis. Maka kemudian ya, dia diberikan ditanyakan kepada orang yang menzalimi, ya, dan Allah Azza wa Jalla menjanjikan kalau engkau mengampuni maka akan diberikan ini dan ini, maka dia pun memberikan ampunan kepada orang yang zalimi dan kemudian mereka sama-sama masuk surga. Jadi itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya yang penting bertobat, Kalau kita punya dosa misalkan mencuri atau apa, kembalikan dengan cara bersedekah atas nama orang yang dulu pernah dicuri, ya, copet, mutil, ya, itu coba kira-kira habis berapa disedekahkan hartanya, karena kan nggak tahu Pak. Kalau tahu gimana? Ya. Kalau tahu balikin tanpa ketahuan, karena kadang-kadang kalau ketahuan malah ternyata ini yang nyuri. Ya. Kalau mengembalikan kemudian ada kekhawatiran akan jadi masalah, kembalikan saja kalau barangnya masih ada, atau ditulis, mohon maaf saya dulu pernah nyuri handphone misalkan, ini uang ini dibalikkan ke rumahnya, dituliskan mohon dihalalkan, seperti itu. Kalau tahu, kalau nggak tahu ya bersedekah secara umum, ya, untuk orang yang dulu pernah dilakukan secara jahat itu. Ya. Nah, terus bagaimana dengan dosa kita waktu kecil? Nyuri mangga, nyuri jambu. Itu gimana Pak? Yang pertama, alhamdulillahnya
belum mukallaf. Itu satu. Tapi kalau ada anak yang kayak gitu kita peringatkan. Yang pertama itu alhamdulillahnya belum dewasa. Jadi dosanya belum tertulis. Kan anak kecil itu dia melakukan kebaikan ditulis kebaikannya, tapi melakukan dosa enggak dihukum. Ya, masih diberikan itu anak kecil. Ya. Tapi semestinya orang tuanya yang menanggung. Tapi orang tuanya pun nggak tahu, kalau tahu malah gebukin orang tuanya. Nah ini, ya. Nah, ini muqaddimah. 2 pertemuan tadi baru muqaddimah, ya. Belum masuk ke intinya. Ada zina, menuduh perempuan yang baik-baik dengan perzinahan, minum minuman keras, mencuri, kemudian muharabah hirabah itu begal ramai, menyamun, kemudian riddah, murtad. Insyaallah nanti kita bahas secara panjang lebar bagaimana hukumannya secara lebih mendetail. Satu pertanyaan lagi, silakan. Monggo Pak RW. Masalah dosa kan ada berat tadi. Iya. Kepada Allah dan kepada manusia. Iya. Jika kita berbuat dosa kepada semua manusia, kita minta maaf berkali-kali tapi tidak dimaafkan, gimana? Iya, apabila dosanya itu terkait hak yang kita ambil atau apa, maka segera kembalikan haknya. Ya. Kalau kita pernah membuli atau apa, maka perbaiki namanya. Ya, bahwa ini adalah fitnah, disampaikan kepada umat. Ya. Tapi kalau itu hanya perbuatan yang kecil, kemudian jadi masalah dan kita sudah minta maaf, maka Allah Maha tahu terhadap hati para hambanya. Ya. Nah, orang yang memberikan pintu maaf, Allah akan memberikan maaf kepada dianya. Nah, hendaknya menjadilah orang pemaaf, ya. Karena orang yang tidak mudah memaafkan, ini enteng apa berat nih? Enteng ya? Ya, coba dipegang kayak gini, setengah jam, berat nggak? 2 hari, 10 hari. Apalagi masalah ditaruh di hati bertahun-tahun, hendaknya dimaafkan. Seorang bersalah dengan orang lain, sebagaimana dia bisa bersalah ke orang lain, orang pun dia bisa bersalah pada dia. Maka berilah maaf. Ya, wal ya'fu wal yasfahu. Berilah maaf. Ya, sudah nggak usah terlalu dipikirkan. Al-yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa kalian? Ya, ayat itu turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersumpah tidak akan memaafkan seorang sahabat namanya Mistah bin Asasa. Jadi Mistah ini dikasih pokoknya baik banget Abu Bakar sama Mistah. Iya. Begitu ada kasus isu orang-orang munafik terhadap Aisyah, malah ikut-ikutan. Ya. Orang itu kalau berbuat baik kepada orang, jangan dibalas dengan orang baik itu harus diperbaiki lagi. Ya. Jangan dia mau orang baik, nggak apa-apa. Jangan, justru orang baik itu harus dijaga. Karena sakit hati orang yang baik itu beda dengan sakit hati orang yang nggak baik. Lebih sakit mana, Pak? Anda berbuat baik pada orang, lalu dia membuat kejahatan kepada Anda, lebih sakit mana? Sakitnya itu di sini. Lebih sakit orang yang baik loh, Pak. Kalau orang nggak terlalu kenal, orang nggak terlalu terus biasa aja. Lu bayangkan Abu Bakar As-Siddiq, baiknya kayak apa sama Mistah, tapi kehormatan beliau dirusak oleh Mistah. Tapi Mistah kemudian minta maaf, Abu Bakar, saya nggak akan maafin. Turun ayat. Ya, Masya Allah. Memberikan adab yang lebih tinggi. Ya, Abu Bakar kayak apa, Pak? Baiknya. Tapi tetap aja diuji dengan seperti itu.
Akhirnya Abu Bakar memaafkan, ya sudah. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.